Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita baca Al-Quran, mari kita bebersih diri dalam ilmu akhlak disebut tasawuf. Pernah dengar ilmu tasawuf? Bebersih diri, hati, ya. Bagaimana supaya hati kita menjadi bersih, cerah, murni, suci. Ada 6 poin yang akan kita bahas nanti. Bagaimana supaya hati kita bersih, dan dengan bersih itu kita akan menjadi orang yang paling bahagia, paling tenang, paling damai, paling senang, paling apa lagi Bu? Iya, bahagia, aman, enak tuh. Orang yang nggak punya penyakit hati itu sehat, ya Bu ya. Iya, dijelaskan sendiri oleh Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, dalam jasad tubuh badan kita ini ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila daging itu sehat, maka sehatlah semuanya. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua anggota badannya, sehat semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila daging, segumpal daging itu rusak ataupun sakit, fasadal jasadu kulluh, maka akan sakit ke seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa dia itu adalah hati. Kayak hati ayam ya Bu ya, tapi di sini maksudnya bukan hati yang bisa dimakan itu kayak hati ayam. Artinya rohani kita. Ya. Jadi kalau rohani hati kita ini banyak penyakitnya, orang itu akan dijamin sering ngerges, sering pegelino, sering apa lagi Bu? Pusing jelas itu, ya. Sering jantungnya apa? Buk 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 buk. Kepalanya puyeng, kakinya apa Bu? Tangannya keplek. Sering geblak. Orang yang sering geblak itu banyak penyakit hati. Kalau geblak tiba-tiba pingsan ya. Iya, orang sering pingsan itu kebanyakannya sering sakit hati. Ya. Oke, jadi bagaimana kita membersihkan semua penyakit ini supaya Anda, saya, kita semua menjadi orang yang paling sehat. Ya.
Di samping kita memberikan makanan jasmani, maka rohani juga harus diberikan makan, ya. Karena manusia ini, anak Adam ini, kita ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, dan yang kedua adalah unsur rohani. Ya, jasmani harus diberikan makanan yang bermutu, bergizi, apalagi vitamin, ya. Ya, rohani juga demikian. Wah, penting banget rohani, ya. Maka rohani juga perlu diberikan siraman-siraman, pengecasan. Kayak panjenengan datang ini sedang mengecas apa? Rohani. Makanan rohani lah datang, ya. Dengerin, ya, datang ke sini nih, ya. Mengaji ini merupakan makanan apa? Rohani, ya. Kalau jasmani saja, ya mungkin badannya sehat, tapi akhlaknya bejat, sering stres, ya Bu, ya, marah-marah, pelit. Nah, itu namanya penyakit rohani, ya, penyakit hati. Orang yang mengutamakan siraman rohani saja juga akan kerempeng nantinya, dia akan sakit, ya, akan nggak bisa jalan, ya, akan apalagi lemes, ya, tidak bertenaga, ya. Makanya dua-duanya harus apa Ibu? Apa ya? Kalau bahasa Jawa ini dipakani, ya, di apa nih? Ditulangi, dijejeli, kasarnya dijejeli, ya. Ya, harus diberi makanan, ya. Jasmani harus diberi makanan. Juga makanan jasmani juga harus yang sehat-sehat, ya, Bu, ya. Harus yang bersih, harus yang halal kalau bahasa Islam, ya. Harus yang halal, yang thayyib, yang bagus-bagus, yang segar, fresh, ya, dan lain sebagainya. Rohani juga demikian, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang balance. Apa balance? Seimbang. Apa balance itu, Bu? Seimbang. Jasmani kudu seimbang, harus dua-duanya sehat. Jangan miring-miring. Nah, biar orang yang mikiri rohani saja juga disalahkan oleh agama, ya. Pernah nanti bertemu dengan beberapa jamaat atau grup, ya, yang mereka ini mengutamakan salah satu di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin cepat masuk surga, ya, maka aku puasa terus menerus, gak makan, ya, supaya ibadahnya enak. Yang satu lagi malamnya nggak pernah tidur, ya, ibadah terus, ya. Yang satu lagi supaya cepat masuk surga nggak mau kawin, jomblo terus. Ada nggak di sini jomblo terus? Nggak ada, ya. Karena alasannya kalau aku kawin punya anak itu repot, nggak bisa ibadah ini gitu. Nah, alasannya seperti itu. Termasuk kalau sembahyang malam itu apa namanya, biar cepat masuk surga. Jadi kalau malam sampai siang nggak tidur, malam siang nggak tidur, ibadah terus, yang ditegur oleh Nabi, ya. Wahai tuan-tuan, saya ini seorang nabi, ya, yang kalau aku puasa, ya aku juga buka puasa, ya, buka puasa, karena badan ini, jasmani ini mempunyai hak untuk dikasih nutrisi dan apa? Makanan, minuman, ya, biar. Iya, jangan mentang-mentang pengen cepat masuk surga, makanya badannya apa? Lemes sampai nggak bisa berdiri, ya. Itu juga salah besar, ya. Yang satu lagi sholat malam
terus, apalagi kalau sudah berkeluarga ya, wah kasihan istrinya ya. Malam itu kan biasanya untuk tidur ya Bu ya, berdua suami istri. Oh ini enggak, dia mengutamakan apa? Sholatnya, sampai istrinya curiga. Ya kasihan istrinya. Kalau begitu terus nanya nggak punya anak ya Bu ya. Nah, ya. Akhirnya dikatakan oleh Nabi, tuan-tuan, aku ini sebagai seorang Nabi ya, aku juga sholat malam, tetapi aku juga tidur. Nah, ya. Jadi seimbang apa enggak Bu? Seimbang. Islam itu adalah agama yang wasaton. Wasaton, pernah dengar ya? Di Indonesia ada istilah wasatiyah. Islam wasatiyah. Dianut oleh NU ya. Islam yang moderat. Moderat itu balance, seimbang maksudnya ya. Jadi sembahyang juga malam juga dilakukan, turu juga dilakukan. Tahu turu? Tidur. Ini bahasa Jepang turu. Nah, ya. Turu juga oke, iya ya. Sholat malam juga iya. Jadi seimbang. Nah, yang satu lagi, lihat loh, aku ini nih, aku seorang nabi ya. Aku juga kawin. Nah, kalau satu grup ini kan nggak mau kawin karena alasannya apa? Takut terganggu, nanti biaya ini biaya itu, kerja ini kerja itu. Kalau untuk sendirian kan enak, kata dirinya ya Bu ya. Nah, maka Nabi membalas dengan balasan tadi ya, aku ini seorang nabi dan aku juga kawin ya. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau manusia tidak nikah ya, tentunya secara syar'i orang Islam ya, maka tentu penduduk dunia ini akan berkurang dan akan habis loh. Sekarang aja nih Hong Kong, Singapura, terutama Jepang sekarang ya, itu dalam musim Covid dan 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu menurut statistik kependudukan, jumlah anak-anak yang lahir itu drastis kurang banyak. Kayak nanti nggak lama lagi sekolah-sekolah akan kosong, TK terutama ya biar TK-nya tinggal berapa orang, tadinya ada 20 ya setiap TK, ini tinggal 2 orang. Kenapa? Karena orangnya nggak punya anak. Lebih baik punya apa? Kucing ya biar anjing. Nah ini di Jepang lagi ketakutan sekarang. Mereka sudah melihat ke depan itu dalam sekian tahun orang Jepang sudah nggak peduli dengan anak, yang akhirnya regenerasinya akan pupus. Nah, dia. Tapi dalam Islam malah justru lebih banyak anak lebih berkah, kan gitu ya. Nah, itu banyak resiolo yang ngatur. Nah, dalam Islam kan gitu ya. Tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya percaya gitu. Ya. Yang penting aku happy. Nah, masalah anak itu masa bodoh lah. Nah, urusan nanti. Kan gitu ya. Nah, Islam enggak. Kawinnya saja sudah sunnah dapat pahala ya dia. Apalagi memproduksi apa? Mana? Itu loh ya. Jadi seperti itu. Harus seimbang hidup ini ibu ya. Jangan rohani saja, jangan juga jasmani saja ya. Dua-duanya harus balancing ya. Harus apa balancing itu? Seimbang. Harus seimbang. Dunia akhirat harus seimbang ya. Ya, ada dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah tentang masalah haji, diterangkan ada jamaah haji itu yang memintanya hanya dunia saja, ada 2 situ ya, 2 permintaan. Ada yang minta tentang dunia, ada lagi satu grup yang minta dunia akhirat. Mau pilih yang mana Bu? Dunia akhirat. Harus dunia akhirat ya Bu ya. Jadi panjenengan juga kalau berdoa itu tolong Bu, jangan mintanya itu kok duit saja, rezeki saja, rumah terus jangan ya Bu ya. Tolong minta surga ya Bu ya. Minta maghfirah itu apa? Ampunan, kemaafan, minta surga, dijauhkan dari. Kira-kira panjenengan kalau berdoa itu minta yang itu dulu apa minta keduniaan duit dulu? Kesehatan. Ya monggo enggak apa-apa ya Bu ya.
Tapi ada prioritasnya. Sebenarnya prioritasnya ya boleh-boleh saja ya. Tapi yang bagus prioritaskan akhirat dulu, ya. Akhirat dulu, ya. Karena kehidupan yang tujuan hakiki yang paling abadi itu di mana? Di akhirat. Dunia itu sebentar banget ya Bu ya. Nikmat dunia itu sangat sebentar kata Al-Quran, ya. Ya. Mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sangat apa? Qalil. Sedikit dan sementara. Ya, sekejap. Nah, bahasa Jawanya apa? Sekedap. Cepat sekali. Ada nggak orang yang makan yang enak-enak sampai harganya puluhan ribu misalnya ya, dolar, makan enak-enak semua, internasional semua, satu meja mahal. Kira-kira orang itu ketika makannya senangnya nikmatnya itu berapa menit? Ayo, satu meja gede 10.000, mana enak semua, dari Amerika, dari Thailand, dari Indonesia nya nggak ada. Semua yang mahal-mahal semua ini ya Bu ya. Ayo, ketika dia makan, senangnya, lezatnya itu berapa menit? Bu, ini kadang-kadang manusia jarang berpikir ke situ, ya Bu ya. Senangnya sebentar, udah kenyang, nggak habis semua ya Bu ya. Habis itu 5 menit berikutnya mencret. Ada nggak orang habis makan mencret? Yang tadinya dia menduga semuanya nikmat, akhirnya perutnya apa? Mules. Ada kan orang begitu ya dia? Mungkin kebanyakan sambal kali orang. Ya. Panasan perutnya, adanya ususnya. Apa kebakaran? Jadi nikmat itu sebentar banget loh. Orang berzina itu nikmatnya berapa menit? Ya kita nggak tahu, yang belum pernah berzina, naudzubillah. Kira-kira sebentar loh Bu. Sementara siksaannya, naudzubillah. Nah ini Bu ya. Di nikmat dunia itu sangat sebentar banget. Contoh yang sering kita alami, ya. Panjenengan dapat gajian tiap bulan itu senangnya berapa menit? Ayo. 1 jam, 2 jam. 1 hari. Megang duitnya kira-kira utuhnya tuh berapa hari? Semalam. Kata orang, gajinya gede, padahal cuma sebentar transit ya Bu ya. Iya, lewat. Transit doang itu. Sudah seminggu tinggal berapa Bu? Seperempat. Ini Bu ya. Ada tinggal separuh ya. Sana sini, bayar sana, bayar sini, utang sana, utang sini, tinggal seperempat. Ya enggak apa-apa, memang harus begitu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau kita simpen terus di bawah bantal ya, nggak pernah ngiringi keluarga, anak, suami misalnya ya, nggak mau zakat saking pelitnya, ya monggo kalau mau. Nggak ya. bermanfaat. Tapi lihat akibatnya ya Bu ya. Nah, itu Bu. Jadi kesenangan di dunia ini adalah qalil, temporer itu sebentar, ya, sangat sebentar sekali. Anda beli mobil 2 miliar, mobil yang paling mahal kan, mobil apa 2 miliar? Ya, mungkin Lamborghini lah, ya. Atau Alphard lah yang 1 miliar. Setelah dapat mobilnya, nikmatnya kayak apa sih coba? Kan sebentar ya duduk dalam, kok kayak gini toh, kayak gini doang, ini kayak duduk di kursi biasanya Bu ya. Cuma begini doang ya jadinya. Aku rugi, aku menyesal. Nah ya Bu ya. Sudah 2 hari dia pakai meledos Bu. Di hutan belantara malam-malam itu. Ayo sengsara Bang ya Bu. Sengsara, teleponnya rusak. Mau nelpon ya Bu ya. Gelap. Nggak ada orang, sendirian, mobilnya apa tadi? Bocor di tengah jalan Bu. Sengsara banget Bu. Tadi senangnya berapa menit jadinya Bu? Dia punya mobil 1 miliar.
sebentar banget, maka harus mengakui ya Bu ya, kita harus akui bahwa kesenangan dunia ini hakikatnya adalah sementara ya. Yang langgeng di mana Bu? Harus kita yakini semua ya. Di akhirat itu nggak ada capeknya. La nasobun wala hulul ya. Tidak ada capek dan tidak ada lemes. Ya. Kalau di dunia ini kan udah senang ya capek lagi, ya senang lagi ya capek lagi kan gitu ya dia. Kita ini berputar terus, capek senang. Gak ada orang yang senang 24 jam itu, jarang ataupun gak ada ya. Ataupun susah terus juga ya mungkin ada tapi sedikit ya, tergantung pada orangnya ya. Akhirat gak ada capeknya ya. Iya, kita ini kan habis gajian seneng ya Bu, besoknya disuruh kerja keras lagi, capek lagi ya Bu ya, pegelinu lagi, apalagi geges lagi, dapat duit lagi senang lagi, besoknya suruh kerja keras lagi. Jadi seperti itulah dunia. Di akhirat no way, semuanya senang tiap saat ya, sampai makan banyak juga, nggak buang air, nggak besar nggak kecil ya, makanan masuk terus, sementara ya nggak dibuang kayak di dunia ini. Di dunia ini kan makanan yang enak-enak masuk, tapi juga harus keluar ya Bu ya. Yang keluarnya nggak enak lagi, iya, nggak bagus baunya ya, warnanya nggak jijik ya Bu ya. Kalau dilihatnya di surga nggak ada yang gitu-gituan ya. Sampai Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ahli surga yang makannya banyak itu nanti keluarnya gimana buang air? Nabi menjawab, membuangnya seperti orang sendawa. Tahu sendawa Bu? Yang kalau sendawa bau wanginya itu sampai ke Madura sana itu, orangnya di sini, baunya itu sampai ke Amerika ya, sampai kemana-mana bau wangi kayak Sasa itu. Pernah masuk Sasa? Iya. Wah paling enak baunya ya. Itu sendawanya. Kalau di sini kan orang buang air siapapun nggak ada yang suka ya Bu ya, baunya ya Bu ya. Walaupun presiden, raja kalau buang air, ya ambunnya sama apa enggak? Hah? Sama ya Bu ya. Nggak ada yang suka ya Bu ya. Surga tidak demikian halnya. Oke, baik, mari kita bahas one by one supaya kita menjadi orang yang bersih ya. Kalau bersih insya Allah sehat ya, banyak temennya, banyak dukungannya ya Bu ya, banyak bantuannya ya, dan lain sebagainya. Satu, lawan kedengkian dengan sifat apa? Jangan menjadi dengki ya. Dengki itu apa artinya? Ya, iri itu apa artinya? Apa artinya? Orang lain bahagia itu dia yang meriang-meriang. Ini namanya orang apa? Dengki. Ngerti Bu? Tetangga beli motor baru, dianya apa? Panas dingin. Tahu panas dingin? Apa bahasa Jawa nih panas dingin? Gerges. Iya. Padahal duitnya duit sendiri ya Bu ya. Dia juga nggak pernah ngomelin ke tetangganya ini yang meriang-meriang itu ya, nggak pernah nyentuh. Tiba-tiba apa Bu? Panas dingin dia meriang-meriang ya. Ternyata dia terserang penyakit apa Bu? Ya dengki itu tadi ya. Orang yang dengki itu orang yang paling nggak sehat, paling nggak enak banget. Iya, lagi jalan kaki nih ataupun ada di sini, tapi insya Allah nggak ada yang dengki di sini. Tiba-tiba temennya itu pakai pakaian baru, pendengki ini ngeliat. Ayo kira-kira hatinya kayak apa? Sakit apa enggak? Sakit. Dia nggak mau kalau orang lain tuh pakaiannya lebih indah, lebih mahal, lebih bagus daripada pakaian dia. Nah, orang apa namanya? Dengki ya. Maka harus dilawan dengan sifat penyayang. Bayangkan kalau di masjid ini sekarang ini
tidak ada sifat penyayang di antara kita. Kira-kira pengajian siang ini jadi apa enggak, Bu? Oh, enggak jadi, Bu. Bubar semuanya. Ya. Tapi karena mempunyai sifat penyayang ini, ya, akhirnya masing-masing memprioritaskan membantu teman-teman yang lain. Nah, ada yang pasang meja, ada yang ya kayak gini, ya. Ini bagus, ya. Artinya apa? Mempunyai sifat kasih sayang kepada orang lain, ya. Yang orang lain kalau datang, ya, nggak usah cari-cari Quran, nggak usah cari-cari, disiapkan semua di sini. Nah, itu namanya bentuk apa? Kasih sayang. Caranya gimana? Satu, selalu ingin menambah sahabat. Nah, ya, ini hebat ya. Orang yang dalam jiwanya memiliki sifat seperti ini, pengen aku nih temennya bertambah. Jangan dari dulu aku di Hongkong nih kok nggak tambah-tambah, temennya cuma berapa orang? 8 orang. Nggak tambah-tambah, paling banternya 10. Ya. Ini kapan mau majunya ya, Bia? Iya. Anda kalau mau berbisnis nggak punya teman, repot tuh. Iya. Coba kalau punya teman 5.000 dalam Facebook, 5.000 pas ya. Facebook kan 5.000 ya, Bia. Iya, nggak boleh lebih dari 5.000. Kalau saya tuh kan lebih dari 5.000 nggak bisa. Teman lain yang baru mental semua mau kenalan dengan saya. Nah, ya. Jadi kalau di Facebook 5.000, ya. Nah, yang paling bagus adalah teman di darat ini, ya. Di darat itu apa maksudnya? Ya, bertemu muka ini nih. Ini yang bagus. Ya, walaupun secara maya bagus, tapi ini yang terbaik. Ya. Anda ingin bangun bisnis warung apa di kampung, ya. Satu kampung kenal semua. Yang di belakangnya ada 100 keluarga misalnya. Wah, enak tuh. Enak, ya. Kenal baik semua. Maka insya Allah bisnisnya akan apa? Akan lancar. Tapi kalau nggak ada satupun yang kenal, Anda seperti orang asing. Wah, repot tuh. Mau menyapa repot, mau nawarin repot, mau manggil juga mbak-mbak terus, ya. Nggak kenal namanya ya, Bu ya? Iya. Maka kita dianjurkan ibu-ibu kalau kita manggil teman, please jangan manggil mbak-mbak terus, mas-mas terus, yang nggak pernah manggil namanya. Itu sebenarnya kurang baik dalam etika akhlak muamalah. Ya. Ya, yang paling bagus ketika kita memanggil adalah memanggil namanya. Ya, di samping Mbak, kemudian manggil namanya. Mbak Bayem, tolong sini. Ini semuanya sudah kenal semua nggak namanya? Semuanya kenal semua nama? Ada yang belum? Ayo kenalkan namanya siapa, Bu? Saya Badila. Badria. Padila. Dari Jawa Barat. Dari mana? Dari Subang. Ya. Perlu, nama itu perlu. Kan ada orang sudah 15 tahun tetangga manggilnya kok Mbak terus nggak pernah nanya namanya, ada nggak kayak gitu, Bu? Ya mungkin ada ya, Bu ya. Mungkin ada, kan nggak enak banget ya. Kita kalau dipanggil Mbak dengan namanya, dengan Mbak saja enakan mana, Bu? Nah, dengan namanya. Nah, itu cara komunikasi ya, Bu ya. Jadi perlu. Baik, kembali untuk menghilangkan penyakit dengki ini. Salah satunya adalah dengan berusaha untuk mencari teman. Makanya ibu tolong planningkan ya, Bu ya. Setiap minggu aku harus punya teman baru, paling tidak 2 atau 1 lah. Tiap hari Senin aku butuh nambah 1 teman. Ya. Minggu depan 1 teman lagi, cari kenalan, cari orang. Ya. 1 bulan sudah berapa, Bu? 4. 1 tahun. Berapa? Mana ahli matematika? 12 kali 4 berapa? 40? 48 kali 15 tahun. Ini udah 15 tahun soalnya.
Berapa Bu? Wah, ya Bu ya, banyak loh Bu. Full. Tapi karena kita nyembuh saja, ya, akhirnya temennya sudah 15, tetap aja 9 orang. Yang 9 itu sudah mudik balik, semua terminnya tinggal 4. Jadi tinggal 4. Nah, ya, tolong ya, cari teman sebanyak-banyaknya. Enak loh punya teman banyak. Iya. Sering saya sampaikan, saya selalu diberikan nasihat oleh profesor guru saya ketika kuliah, ya. If you are going to be a happiest person, kalau Anda ingin menjadi orang yang bahagia, carilah teman Anda sebanyak-banyaknya, minimum 3.000 orang. Berapa Bu? 3.000 orang. 3.000 orang loh Bu. Kalau Anda punya teman 3.000 orang, ya, di satu tempat, ya, atau di satu kecamatan, di Hongkong lah katanya, atau di Koswebe tinggalnya, enak hidup nih Bu ya. Iya, di pasar itu loh, pasar sayur kenal semua, Pak Linglung, Pak Nanglung, Linglung itu ya, Tosan, nah, panggil namanya Bu, ya, tukang sayur namanya kenal, tukang gaple kenal, tukang daging kenal, tukang apa lagi Bu? Jualan rokok kenal, oh, tapi jangan ngerokok ya Bu ya. Kenal semua. Nah, ya, di perkantoran kenal, ya, tukang pos kenal. Saya di sini ada welcome di sebelah situ. Ada yang kenal nggak? Welcome di sebelah situ, nggak jauh ya. Di pasar itu, di sana sedikit, yang turun ke bawah itu ada welcome. Tiba-tiba kasir itu nyapa saya Bu. Kasir yang 4 ini pada heran, loh kamu kenal dia? Gitu Bu, pada kaget kan dia jawab. Nah, saya juga menjawab, oh aduh, yang saya sewa rumahnya, jadi landlord punya rumah. Oh, menjadi kenal. Jadi orang juga jadi kaget orang kenal kita itu. Kasir kenal kita yang beli, coba bayangin. Iya, orang loh kamu kenal dia, kenal nama, manggil namanya lagi. Ya, Mister ini misalnya ya. Halo Mister. Nah, jadi enak loh Bu. Ya. Enak apa enggak Bu? Enak Bu. Ya, apalagi temennya deket. Wah, diskonan terus Bu, insya Allah Bu ya. Maaf saya itu Bu ya. Saya itu kalau makan sendirian ke restoran kayak di Latte 5 itu sampai malu saya. Nggak boleh bayar. Bener, akhirnya saya tuh nggak pernah makan sendirian. Dengan keluarga juga begitu juga. Anak saya suruh no, today I pay. Maksudnya apa? Aku traktir lah hari inilah, aku bayar, nggak usah lah besoknya kayak dulu ya gitu lagi. Akhirnya nggak usah lah, kita masak ataupun di restoran yang nggak kenal orang. Sampai segitunya loh. Ya, saya pergi ke warung Malang. Ya begitu lagi warung Malang itu. Akhirnya saya nggak pernah ke sana lagi kecuali dengan teman-teman. Nah, kecuali dengan teman saya kasih duitnya, tolong kamu bayarin ya. Seolah-olah kamu lah yang traktir saya. Nah, kayak gitu sampai Bu. Ya. Jadi penting begitu. Sampai malu sendiri saya. Nggak enak. Ya. Jadi enak Bu. Ya, kita beli sayur di pasar, orang kenal ya, sambil ngobrol. Enak. Nah, ini salah satu melawan penyakit apa? Dengki. Yang kedua, sayangi orang lain. Ya Bu ya. Ada temen yang kayaknya lagi lemas, ya, duduk merenung, sedih, tolong Bu, tegur dia. Dosa Mbak. Assalamualaikum. Sudah makan belum Mbak? Ini ada makanan. Saya masak tadi pagi untuk sarapan jenengan ya. Wah, senang banget tuh. Ya. Iya, pasti kita akan dikenang terus. Nama kita akan diharumkan. Ketika kita dapat menyenangkan orang lain tuh, hati kita juga jadi lebih senang daripada orang yang disayangi, yang dikasih. Iya. Jadi berusaha untuk merespek, menyayangi siapapun. Ya Bu ya. Konsepnya adalah kalau Anda ingin disayangi Allah, maka sayangilah orang lain terlebih dahulu. Ya Bu ya. Irhamu man fil ardh, kata Nabi, yarhamukum man fis sama.
Sayangilah orang yang ada di atas muka bumi ini, pasti yang di langit sana yaitu Allah dan malaikatnya akan menyayangimu di dunia ini. Ya. Jadi syarat kita supaya disayangi oleh Allah itu apa, Bu? Kitanya harus terlebih dahulu menyayangi orang lain, ya. Ketemu anak-anak, lus-lusen di kepalanya ya, Bu ya. Ya, lus-lusen, kasih permen lah kalau zaman sekarang ya. Kasih coklat, ini nah coklat ya, walaupun bukan anak kita ya, anak tetangga. Nabi itu, Nabi setiap kali pulang ke rumah mesti dia bawa-bawain untuk tetangga, anak-anak tetangganya. Zaman sekarang kayak permen coklat. Jadi senang anak-anak tetangga, ya. Akhirnya masuk Islam semua gara-gara permen ya, keluarganya. Nah ini ya dia yang diperlihatkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkan ketengkian ya Bu ya. Siapapun, walaupun bekas musuh yang sudah bebuyutan, tolong Bu sapa Bu. Berani apa ya Bu? Hah? Berani ya? Harus berani. Dulu rebutan pacar selama 5 tahun. Waktu di Indonesia di kampung. Tiba-tiba kitanya kalah Bu. Sudah 10 tahun, nongol di Hongkong orangnya Bu. Yang menang itu. Ayo berani apa enggak salaman Bu? Bu? Berani apa buatan Bu? Harus berani ya Bu ya. Assalamualaikum Mbak, Allah kok ada di sini kamu? Berani ngomong kayak gitu Bu? Ayo kita makan bakso yuk. Berani apa enggak Bu? Harus berani ya Bu. Wah, itu menyambung kasih sayang, silaturahim. Ya. Hebat, itu mesti akan hilang kedengkian yang dulu-dulu itu akan hilang. Wis Bang, kita lupakanlah masa lalu ya. Dulu kita saling tembak-tembakan, saling pedang-pedangan ya Bu ya. Saling apa lagi? Tusuk-tusukan ya. Kita lupakan ya Mbak. Kita jadi teman lagi di sini. Kita sudah sama-sama jomblo Mbak. Ya mungkin dianya juga sudah pisah gitu, kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi kita harus sambung kembali, menyayangi orang lain ya, sampai kepada bekas-bekas musuh-musuh dulu kita ya. Jadikan lawan kita menjadi kawan. Harus berani Bu ya. Kalau Anda berani, insya Allah nggak ada kedengkian, itu akan hilang. Nomor 3 apa Bu? Senantiasa bersabar atas segala serangan negatif. Pernah panjenengan diserang oleh teman-teman kita sendiri Bu? Bukan diserang pakai pedang, bukan. Ya, dengan fitnah, dengan omongan kasar ya Bu ya, dengan isi di WhatsApp yang nusuk-nusuk, di Facebook yang sampai kayak diiris-iris, ya Bu ya. Itu namanya serangan negatif. Ketika Anda diserang seperti itu, yang paling bagus adalah sabar dulu, ya, sabar, dan jangan langsung dibalas serangan itu. Tolong ya Bu ya. Anda mendapatkan serangan dari teman di WhatsApp, ya, tiba-tiba kita buka WhatsAppnya, waduh, langsung kaget kita ya Bu ya. Ngomongnya kasar, nikmat lagi, jelek-jelekin kita. Ketika Anda membaca itu, please tolong jangan langsung dijawab. Diam dulu, istighfar dulu, sabar dulu, bila perlu wudu, sholat sunnah supaya diberikan kesabaran. Ya, atau jawabnya nantilah 2 hari lagi lah, atau gak usah dijawab. Nah, kalau serangan ini boleh salah satu cara, nggak perlu direspon. Ya. Kalau kita menjawabnya langsung ketika kita menerima, ini yang bahaya. Kenapa bahayanya? Di situ kita lagi panas-panasnya, setan datang. Nah, ya, ini kurang ajar temanmu. Kamu nggak berbuat ini kok dikatain gini, kamu harus balas dengan yang lebih. Nah, gini gitu Bu ya. Iya. Dia menyerang kita dengan cabai, balasnya dengan apa? Yang lebih parah kita dengan racun, katakan ya Bu ya.
balaslah dengan ini. Nah, jadi setannya itu ngompor-ngompori. Kalau sudah dikompor-kompori setan, kira-kira jantung kita kayak apa Bu ketika itu? Kalau dapat langsung jawab, oh di sini apa? Tuk ya Bu ya. Pernah kayak gitu Bu? Iya. Saya kira panjenengan semuanya pernah itu. Ya, dapat serangan langsung balas, wah tangannya gemeter Bu, mau ngetek itu gemeter itu. Ya, Bu ya, pernah ya Bu ya? Gemeter, ini apa? Ini harus yang lebih tajam lagi nyerangnya, lebih hebat lagi ya. Kemudian kepalanya apa? Oh, nut, kakinya pengen depak orang itu ya. Nah, akhirnya kita terprovokasi ya, dikompori oleh siapa? Setan. Ingat ibu-ibu ya, marah ya berasal dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu rasanya panas. Jadi jangan api itu dilawan dengan api. Kobaran itu jangan dilawan dengan kobaran. Nah, ya. Api kalau dilawan dengan api akan apa yang terjadi? Kebakaran ya Bu ya. Makanya kata Nabi mengingatkan, kalau Anda sedang kebakaran ya, sedang marah-marah ya, obatnya adalah wudhu. Karena api itu hanya bisa dipadamkan dengan apa? Air. Maka berwudhu lah. Kalau lagi marah nih Bu ya, kita diserang orang sama wudhu. Wudhu masih marah-marah juga, adus. Tahu adus? Mandi. Ada nggak orang lagi mandi masih marah-marah? Ada nggak Bu? Ada orang mandi masih marah-marah? Pernah? Atau pernah ngalami sendiri? Jarang. Ada tapi ya mungkin jarang ya Bu ya. Saya kira kalau sudah guyur dengan air ya, apalagi kepalanya diguyur dengan air itu akan apa? Jadi adem ya. Mandi masih marah-marah ya, berenang ataupun mandi di tub itu loh, berendam ya, berendam dengan pakai bunga-bungaan, lulur. Mandi lulur. Waduh, sampai keras saya ngomongnya supaya jangan ngantuk. Mandi apa Bu? Ada orang mandi lulur masih marah-marah? Enggak ada Bu ya. Nah itu Bu ya. Ada lagi satu metode yang diberikan oleh Nabi. Kalau Anda sedang marah-marah sambil berdiri, sambil jalan, maka berhenti jalannya itu. Itu kata Nabi. Kalau marah-marah, kesel, lagi jalan, berhenti berdiri ya. Karena kalau berhenti berdiri mau mukul orang juga susah ya Bu ya. Orangnya di sana, kita di sini suruh berhenti ya nggak kena. Kecuali pakai pistol tembak. Berdiri masih marah-marah, suruh duduk. Ada orang duduk marah-marah tuh, bisa apa enggak? Bisa ngancem sambil bedor-bedor gini ya Bu ya. Kalau lagi rapat itu kan biasanya marah-marah, duduk ya Bu ya. Duduk masih marah-marah, kata Nabi, baring. Ada orang baring marah-marah? Tolong jawab. Ada nggak orang baring ngomel-ngomel perang-perangan dengan suami? Berantem. Ya berantemnya lain kalau baring-baring. Nggak akan mungkin itu. Nabi hebat sekali, hebat. Ya, kalau sudah badan dan kepala kita diturunkan ke bumi, ini namanya akan menurunkan kemarahan, ya, dan akan menjadi emosi. Dan akan turun sampai ke titik nol, titik netral. Nah, akhirnya netral lagi, ya. Hanya ini perlu kita mempunyai trik ataupun cara menghilangkan kemarahan. Jadi sabar ya Bu ya. Orang yang diserang, nomor 3 tadi, diserang negatif, ya, anggaplah kita sedang menabung tenaga positif. Meng-mengan orang nyerang kita tiap hari, anggap kita sedang menabung apa?
menabung kepositifan atau tenaga positif. Anggap Anda sedang minum jamu. Pernah minum jamu? Rasanya apa Bu jamu? Pahit, tapi mau juga diminumnya Bu ya. Walaupun pahit, tapi kita sedang menabung tenaga positif untuk sekarang dan yang akan datang. Itu minum jamu loh. Ya. Jadi kalau majikan memarahi Anda, anggap saja Anda sedang minum apa tadi? Nyonya menir gitu loh. Walaupun yang pahit, masuk aja. Saya paling suka dengan yang pahit-pahit, ya, kayak daun mengkudu. Nah, saya susah nyari di sini daun mengkudu. Kalau di Malaysia saya sering mengkudu, enak ya. Walaupun kata orang pahit, ya, tapi menurut saya pahitnya menyehatkan. Nah, ya, daun apa lagi yang pahit? Kates itu loh. Saya kalau hari Jumat itu saya dikirimi sering gitu. Ada temen yang tinggal di kampung mana itu, kalau kemis ya. Jadi kalau masak yang pahit-pahit, wah ini saya senang banget. Kalau dengan teri ya, wah pahit tapi waduh itu Bu, memberikan tenaga positif untuk saya dan obat itu. Nah, ya. Ada orang nggak suka ya, pilihan. Ya. Jadi anggap kalau kita diserang negatif oleh orang lain, anggap saja kita sedang minum apa Bu? Jamu, nyonya, menir, atau jamu apa? Selain nyonya menir apa Bu? Brand, sakit. Banyak kan sekarang ya? Nama-nama, apa nggak ada nama lain? Tapi terkenalnya. 4. Selalu senang atas kesuksesan orang lain. Mesti kalau kita merasakan senang dengan kehebatan orang lain, kedengkian kita akan hilang. Saya yakin banget. Ada orang yang masuk ke masjid misalnya, lagi acara musyawarah ataupun acara Maulid Nabi, tiba-tiba temannya mengaji tilawatil Quran, suaranya enak. Temennya nggak suka, rasanya apa? Panas. Ada orang kayak gitu Bu? Ya mungkin ada. Ya. Ada seorang teman yang melihat kita mau ke masjid, wah rasanya apa Bu? Kayak dibakar itu hatinya ya Bu ya. Ada nggak kayak gitu Bu? Ya mungkin ada. Bahkan sampai ada yang curhat ke saya. Satu majikan, 2 pekerja, 2 teman ya. Yang satu ini rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin. Yang satunya ini belas. Ya. Jadi kalau dia lagi sembahyang itu, dimatiin, kipasnya dimatiin, ya. Ininya dimatiin. Ya. Itu tandanya apa Bu? Dengki, iri, dengki dengan kebaikan, kesuksesan orang itu kok dia malah bukan gembira, malah apa Bu? Harusnya ya Allah, aku kata niru kayak mbak ini bisa sembahyang kan gitu ya Bu ya. Ini apa? Allah, langsung sini apa? Sakitnya di mana? Wah di sini sakitnya Bu. Duk kalau dimatiin semua. Wah kasihan ya. Kepanasannya Bu ya, gelap dan panas. Tapi dia orangnya sabar. Pernah nggak panjenengan melihat orang itu atau pernah nggak mengalami sendiri seperti itu? Tapi jangan jadi pelakunya ya Bu ya. Jangan pelaku jahatnya ya, jangan ya. Jangan ibu kalau ada teman bisa ngaji, tolong please jempoli ya Bu ya. Mbak, you are the best. Berani kayak gitu Bu. Nah, orang dijempoli juga enak tuh. Dia kan seneng, temen aku ini muji aku. Kan gitu ya. Iya. Berani ya Bu ya. Termasuk sunnah dan sedekah. Menyenangkan orang itu adalah ibadah. Iya, dengan yang aktif di Facebookan ini punya musuh 10 misalnya Bu ya. Kebet Allah, lu musuh aku nih dari Jawa Timur. Ya, belum bayar utang. Misalnya ya, 15.000, 15.000. 10.000 atau 1.000 atau 100. Ya. Kira-kira panjenengan berani nggak ketika melihat di halaman itu, ya,
halamannya dia. Menyentuh like itu berani apa enggak? Ayo. Nyentuh apa enggak? Enggak. Ini salah ini. Salah ini. Nah, harusnya apa tuh? Like. Bismillah, walaupun awang-awangan ya. Bismillah apa enggak? Beranikan dulu. Betul saja Bismillah tawakal. Nah, ya. Ini juga namanya silaturahmi Bu. Ya. Silaturahmi itu apa? Yang putus kita tahu, yang jauh kita, yang sudah dekat kita, yang sudah rangkul kita. Ayo, itu ada metodenya ya Bu ya. Tolong Bu, bekas-bekas mantan musuh kita ya Bu ya. Kita harus memberanikan diri untuk menyentuh like. Bila perlu ditambahkan dengan apa itu stiker-stiker yang merah-merah dari mulut emak, nah gitu. Berani kayak gitu Bu. Nah, tolong beranikan diri ya Bu ya. Insya Allah akan berkah ya Bu ya. Insya Allah. Nah, jadi selalu senang atas kesuksesan orang lain. Teman kita gajinya naik, alhamdulillah. Teman kita tiba-tiba dapat jodoh orang yang ganteng kaya raya, alhamdulillah. Harus gitu loh Bu. Kalau tidak perlu kita datangi orang itu, Mbak, kumhe Mbak, kumhe. Apa kumhe itu? Selamat Mbak. Jangan malah jauhi, malah kita benci. Ya, kita iri. Wah, ini penyakit. Wah, jam 1 ini Bu. Ya. Baru 1 poin. Wah, ini bisa sebulan ini terangin ini. Tapi panjenengan kalau saya ngobrol kayak gini ini kayak ada semangat baru apa enggak? Iya. Kayak ada apa itu? Tenaga positif, gelombang tenaga magnet positif. Ada ya Bu ya? Kira-kira keruwetan, kemumetan yang sebelum datang ke sini hilang apa enggak Bu? Hilang serta-merta ya Bu ya? Nah, makanya nggak perlu beli Panadol, paracetamol, Paramek, Parantimo. Ada Parantimo? Ya, 1 jam Enggak udah ada. terasa. Obat yang paling manjur itu ya dengerin kalimat thayyibah kata Nabi ya. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang memberi motivasi, memberi penerangan ya, menyejukkan, mendamaikan ya. Semua penyakit-penyakit hati akan hilang serta merta ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
Baik, poin keduanya insya Allah minggu depan lagi ya. Tolong ajak teman-teman ketemu di warteg, di pasar, di jalan yang liburnya hari Senin ya. Ataupun diberitahu setiap hari ada pengajian di masjid. Berikan alamatnya. Masih ada alamatnya Pak? Dulu saya kasih kartu tuh. Nanti lain kali saya akan bawa insya Allah untuk disebarkan ya. Tanya, ini Mbak, alamat masjid, ada petanya, ada gambarnya. Minggu depan ingatkan saya Bu Ketua Iya. untuk kartu ya, Iya. bagi-bagi di jalan. Baik, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.